Kasus dugaan intimidasi yang berujung tragis pada meninggalnya seorang dokter jaga di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni, SKET, atau yang akrab disapa Dr. Icha, kini resmi menjadi atensi nasional. Lembaga penegak hukum dan instansi terkait mulai bergerak cepat mengusut tuntas peristiwa yang memicu keprihatinan publik ini. Aparat penegak hukum dari Satreskrim Polres Timor Tengah Utara, TTU, di bawah komando Kapolres AKBP Eliana Papota, bergerak taktis. Pada Senin, 29 Juni 2026, polisi secara maraton memeriksa 3 orang oknum anggota DPRD Kabupaten TTU yang diduga kuat terlibat dalam aksi intimidasi tersebut. Pemeriksaan berlangsung intensif dari pagi hingga sore hari, di mana masing-masing oknum anggota dewan dicecar sekitar 24 pertanyaan. Kendati belum ada laporan resmi di SPKT, langkah klarifikasi ini ditegaskan sebagai tindakan proaktif kepolisian dalam menyikapi isu yang menyedot perhatian publik secara luas. Gelombang pengusutan tidak hanya datang dari kepolisian. Pada Selasa, 30 Juni 2026, tim investigasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia turun langsung ke RS Leona Kefamenanu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan mobil operasional Poltekkes Kupang, tim dari pusat ini mendatangi instalasi gawat darurat, lokasi yang diduga menjadi tempat terjadinya intimidasi dan tekanan verbal terhadap almarhumah Dr. Icha. Selama lebih dari 1 jam, tim Kemenkes memeriksa area IGD, sebelum akhirnya bergerak ke lantai 2 untuk berdiskusi dengan Direktris RS Leona, Rizky Anugrahdewaty, serta pihak manajemen. Meski perwakilan Kemenkes dan Direktris Rumah Sakit masih enggan memberikan keterangan resmi kepada media pasca pertemuan tersebut, kehadiran tim kementerian ini menegaskan bahwa pemerintah pusat memandang serius perlindungan keselamatan bagi tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Sementara itu, dari dalam internal parlemen, lembaga DPRD TTU tidak tinggal diam. Wakil Ketua 2 DPRD TTU, Agustinus Siki, secara resmi telah menyerahkan rekomendasi laporan dugaan intimidasi ini kepada Badan Kehormatan atau BK DPRD. Langkah ini diambil sebagai respons cepat setelah menerima pengaduan dari orang tua dan penasihat hukum almarhumah Dr. Icha. Ketua Badan Kehormatan DPRD TTU, Maximus Taek, menegaskan komitmennya untuk memproses kasus ini secara prosedural, profesional, dan transparan, sesuai Kode Etik dan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2024. BK DPRD bahkan telah bergerak mendahului dengan meminta klarifikasi awal dari 3 oknum anggota dewan yang dilaporkan, yaitu Terensius Lazakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Le. Melalui rangkaian proses yang meliputi pemanggilan, penyelidikan, verifikasi, hingga klarifikasi, BK berjanji akan merampungkan penyidikan etik ini dalam waktu sesingkat-singkatnya. Masyarakat kini menanti keadilan. Jika dalam proses pembuktian nanti ketiga oknum anggota DPRD tersebut dinyatakan bersalah secara etik, serangkaian sanksi berat telah menanti mereka. Sanksi tersebut mulai dari teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari alat kelengkapan dewan, hingga sanksi pamungkas berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai anggota DPRD. Lebih jauh, Maximus Taek juga menggarisbawahi, apabila dalam penyelidikan internal ditemukan adanya unsur tindak pidana, Badan Kehormatan tidak akan ragu untuk menyerahkan seluruh hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum. Perjuangan keluarga almarhumah Dr. Icha untuk menuntut keadilan atas perlakuan yang merendahkan martabat nakes ini, kini menjadi ujian besar bagi integritas hukum dan lembaga wakil rakyat di Timor Tengah Utara.